Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dan kali ini kita akan membahas beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga berkah Allah bersama kita. Anak-anakku yang kami banggakan, Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para nabi atau para rasul, yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mari kita baca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, selain kitab, juga ada suhuf yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaan kitab dan suhuf, yang pertama, kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul hingga berupa buku. Sedangkan suhuf, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Dan isi suhuf cenderung lebih simpel. Ada 4 kitab yang disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang isi pokok kitab Taurat ini dikenal dengan 10 perintah. Antara lain, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur ini berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini berisi tentang perintah agar manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Di dalam kitab Injil ini juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir seorang nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur atau mutawatir, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan merupakan pahala bagi pembacanya. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berjumlah 30 juz atau 114 surat. Wahyu yang pertama yang diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan wahyu yang terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nama-nama lain Al-Quran yang perlu kita pahami anak-anakku, yang pertama adalah Al-Huda. Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Asy-Syifa, artinya obat atau penawar. Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Az-Zikr, artinya peringatan. Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Alkitab, atau artinya firman Allah yang dibukukan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat isi-isi pokok ajaran. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Kemudian tentang ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Al-Quran juga berisi akhlak seorang hamba kepada Khalik ataupun kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Al-Quran juga berisi muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Di dalam Al-Quran juga terdapat qisah, yaitu cerita-cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh, dan orang-orang yang ingkar, yang dapat kita petik hikmahnya. Di dalam Al-Quran juga terdapat isi pokok tentang semangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian anak-anakku, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman dan bertakwa. Al-Quran sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan kemudian membaca ataupun mempelajari Al-Quran merupakan
ibadah. Demikian anak-anakku, pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.